agak lain memang ajang AFF 2024 tahun ini, karena tim kuat Asia Tenggara tidak mengandalkan pemain-pemain senior lagi. Tim kuat itu hanya mengandalkan pemain yang masih berusia 20 tahunan awal dan masih minim berlaga di ajang internasional. Spekulasi pun mencuat, apakah ajang AFF ini sudah tak begitu menarik lagi buat diikuti sehingga cukup menurunkan pemain-pemain junior saja. Sehingga kompetisi AFF pun jadi kurang menarik karena absennya para bintang di negara masing-masing. Dari mana datangnya anggapan tersebut? Di Piala AFF mendatang, Indonesia akan memakai pemain-pemain muda, tidak memakai pemain intinya. Di sini ada juga tim ASEAN yang meniru Indonesia, yaitu Thailand, yang akan memakai tim mudanya dan tidak akan memakai tim intinya. Tetapi Malaysia malah ngamuk-ngamuk lur melihat Indonesia dan Thailand memakai tim muda. Gimana kelanjutan beritanya? Langsung aja kita saksikan ulasan berikut ini. Check it out. Baru saja kelar pertandingan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia November lalu. Indonesia harus fokus mempersiapkan diri untuk kompetisi AFF awal bulan Desember ini. Indonesia akan bertandang melawan Myanmar di Stadion Tuwuna. Indonesia memutuskan menurunkan skuad muda U22. Keputusan Indonesia memakai pemain muda bukan tanpa sebab. Hal ini karena Indonesia tengah fokus pada kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Meski laga selanjutnya dihelat pada Maret 2025, Indonesia bersikap hati-hati dalam memanfaatkan sumber daya pemain seniornya. Ketua PSSI Erick Thohir dalam rapatnya mengatakan kepada Sinteyong untuk memakai U22 saja di AFF 2024. Pemain bintang senior biar disimpan untuk menghadapi Australia, Bahrain, Cina, Arab Saudi, dan Jepang. Persiapan panjang menghadapi tim-tim besar Asia agar bisa lolos ke Piala Dunia membuat Indonesia tak terlalu fokus pada gelaran AFF. Akhirnya Indonesia hanya menurunkan pemain setengah senior saja di AFF seperti Pratama Arhan, Marcelino, Ivar Jenner, dan Justin Hubner. Selain mereka, semuanya masih muda dan baru berlaga di kompetisi AFF. Erick Thohir menambahkan keputusan itu untuk ajang pematangan atau sebagai kawah candra di muka skuad muda, agar pemain muda semakin mantap dan kompak dari segi taktikal serta kematangan dalam bersepak bola, sekaligus buat persiapan SEA Games 2025. Tapi keputusan itu menuai kontra dari pengamat sepak bola dari negeri jiran Zakaria Rahim. Dia menilai Indonesia meremehkan kompetisi AFF 2024. Kalau begitu caranya, bisa membuat negara-negara lain seperti Thailand dan Vietnam, bahkan Malaysia, ikut-ikutan mengirim pemain muda. Menurut Zakaria, AFF adalah kompetisi untuk para pemain senior yang berpengalaman, bukan pemain junior yang perlu mengasah keterampilan. Salah satu media Vietnam juga menyoroti keputusan Indonesia yang tidak menurunkan pemain senior seperti Tom Haye dan Jordi Amat yang sudah berpengalaman di ajang internasional. Ketidakhadiran pemain berpengalaman tersebut membuat kompetisi tak asyik lagi. Namun, pengamat Indonesia Muhammad Kusnaini menilai kalau penggunaan pemain muda itu ya wajar-wajar saja. Melihat siko di mana Indonesia sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia yang bertarung melawan tim-tim besar, harap maklum kalau timnas muda dulu yang bakal tampil. Lantas, apakah Indonesia saja yang memakai skuad muda rata-rata usia 20 tahunan? Ternyata tidak juga. Thailand pun demikian. Keterpaksaan memakai pemain muda juga dialami oleh Thailand. Kebanyakan timnas Thailand yang dipanggil berusia 20-an tahun. Ini membuktikan kalau bukan hanya Indonesia saja yang menggunakan pemain muda, melainkan juga Thailand. Skuad The War Elephant kali ini tak menggunakan pemain bintang, diantaranya Chanatip Songkrasin, Terasil Dangda, Teraton Bunmatan, Elias Dolah. Padahal Chanatip dan kawan-kawan telah mengantarkan Thailand sebagai tim yang paling disegani. Mereka membawa Thailand menjuarai AFF edisi 2014, 2016, 2020, dan 2022.
Ini sekarang sebenarnya gini loh ya, dalam kompetisi sepak bola tidak ada larangan mau pakai tim inti ataupun pakai tim muda. Karena ajang sepak bola itu bukan masalah umur loh ya, tapi masalah keterampilan bermainnya dan juga beberapa jauh jam terbang dia dalam menguasai sepak bola. Jadi tidak pantas kalau misalnya Malaysia memprotes Thailand dan Indonesia memakai tim muda. Bukan maksud untuk mengecilkan Piala AFF mungkin Nur ya. Mungkin emang Indonesia sedang melihat bakat-bakat muda Indonesia yang berikutnya akan menjadi penerus dari tim inti sendiri dari Indonesia Nur ya. Kenapa Malaysia harus kebakaran jenggot? Kita lanjut. Mereka semua bakal absen membela timnas Thailand di AFF 2024. Hal ini karena Masata Daishi, pelatih Thailand, tak mendapat izin dari klub untuk memanggil Charatip Songkrasin dan kawan-kawannya. Bentrok jadwal antara kompetisi AFF dan klub lain jadi alasan besar mengapa para pemain bintang tak bisa ikut membela Gajah Putih. Akhirnya, mau tidak mau Masata Daishi harus mengandalkan timnas Thailand Grade B, di mana kebanyakan susunan pemain masih berusia 20 tahunan. Hanya hitungan 5 pemain senior saja yang masuk skuad Thailand, sisanya pemain muda. Contoh, di lini depan ada Terasak Poipimai, Patrick Gustafsson, dan Supanat Muenta. Tren penggunaan pemain lapis 2 di AFF 2024 sebenarnya terjadi juga karena faktor lain, yaitu pelaksanaan kompetisi yang berbarengan dengan jalannya pertandingan di klub. Otomatis ini membuat klub enggan melepas pemain-pemain bintangnya untuk membela tim nasional. Kabar terbaru dari Malaysia yang juga terancam tidak bisa tampil dengan pemain terbaiknya. Pihak klub keberatan untuk melepas pemain andalan untuk timnas, sementara kompetisi di liga sedang sibuk-sibuknya. Sampai-sampai manajer teknikal Selangor FC, Datuk Sri Syahril Mohtar, mengeluhkan jadwal kompetisi AFF yang selalu bentrok dengan kalender klub. Meski AFF sudah menunda pelaksanaan AFF dimulai pada 8 Desember hingga 5 Januari, tetap saja masih bentrok jadwalnya dengan kompetisi Liga Domestik. Namun di tengah kacaunya jadwal kompetisi AFF, justru Filipina dan Vietnam tetap akan tampil maksimal. Filipina menurunkan pemain senior terbaik di kompetisi AFF dengan 19 pemain keturunan. Mereka diantaranya adalah Quincy Kamrat, Kevin Ray Mendoza, Bernd Shipman, Christian Rontini, Jasper Holm, dan Martin Stubble Jefferson Tabinas, Oliver Bias, Kenshiro Daniels, Harry Fall, Kevin Ingreso, Oskari Kekkonen, Amin Nazari, Mike Ott, Ian Ramsey, Steven Strock, Angel Guirado, Bienvenido Maranon, dan Patrick Reichelt. Sementara Vietnam rencananya akan menurunkan skuad terbaik di kompetisi AFF nanti. Pemain bintang seperti Rafael Son akan memperkuat timnas Vietnam. Ditambah pemain terbaik lainnya seperti Nguyen Quang Hai, Nguyen Thian Linh, hingga Dang Phang Lam. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah faktor penyelenggaraan kompetisi AFF yang bersinggungan dengan kompetisi Liga Domestik. Jadi faktor pemicu absennya pemain bintang di masing-masing timnas Asia Tenggara. Bentroknya jadwal Liga Domestik dan kompetisi AFF bukan hal baru. Kondisi ini sudah terjadi sejak tahun 2018. Iya Lur ya, sebenarnya jadi Piala AFF ini bukan dipandang rendah oleh timnas Indonesia. Karena memang mungkin Indonesia ingin melihat bakat-bakat pemain muda Indonesia yang akan meneruskan timnas senior Indonesia nantinya. Dan mungkin ya inilah waktunya untuk melihat bakat-bakat tersebut. Di sini juga kan Thailand memakai tim muda juga ya, mengikuti langkah Indonesia. Mungkin Thailand juga punya misi seperti Indonesia yang ingin melihat pemain-pemain muda yang berbakat di timnya. Beda halnya dengan Malaysia yang tidak boleh memakai pemain naturalisasi karena mungkin tidak diizinkan oleh klubnya Nur ya. Kasihan sekali. Tapi yang kita lihat di sini dengan kesungguhannya satu klub ASEAN yaitu Vietnam yang ingin sekali memegang trofi AFF tahun 2024 ini sangatlah luar biasa Lur ya. Sehingga dia memakai
tim terkuatnya untuk mengalahkan tim-tim ASEAN lainnya. Luar biasa ya. Antusias dari Vietnam ini sangatlah menggebu-gebu loh deh untuk mendapatkan Piala AFF tahun 2024 ini, luar biasa. Oh ya, walaupun gimana kita tetap hargai ya Piala AFF dan juga keputusan dari coach untuk memakai tim lapis kedua untuk di Piala AFF ini. Semoga mendapatkan piala dan juga masuk final ya. Sekian lesson dari kali ini, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.